Dalam episode kali ini, saya akan melakukan ekspedisi ke salah satu desa terdalam di Aceh Timur. Ini merupakan proses sakral dari Sintengerje, diberikan tepung tawar. Terus ada dari rumput teguh, ada juga dari batang kayu. Hidup berdampingan dengan sungai, masyarakat Tampur Paloh memiliki keahlian dalam membuat perahu. Nah, bahkan untuk alat-alatnya sendiri mereka dapatkan semuanya dari alat. Ribu desa dari total 83.000 desa yang membentang dari Aceh hingga Papua berada di wilayah terpencil. Secara geografis, letaknya cukup terisolir dari wilayah induk dan pusat keramaian, dengan akses yang cukup sulit untuk dijangkau. Dalam episode kali ini, saya akan melakukan ekspedisi ke salah satu desa terdalam di Aceh Timur. Nah, tepatnya salah satu sungai Hulu Tamiang. Sungai Tamiang mengalir membelah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagai jalur transportasi utama, sungai sepanjang kurang lebih 65 km ini ramai dengan lalu lalang perahu. Meski airnya keruh karena banjir, tapi ketinggian air masih cukup aman untuk dilalui. Melewati sungai ini, walaupun mendung cuacanya, tapi cukup tenang sungainya. Sepanjang perjalanan, mata saya dimanjakan oleh pemandangan alam. Jeram Batu Katak menjadi salah satu titik berbahaya di sepanjang jalur Sungai Tamiang. Nah, ini dia di depan saya ini sudah lokasi Batu Katak. Nah, karena ini muatannya banyak sekali, jadi kita harus turun untuk penumpang-penumpangnya supaya kapalnya tidak tenggelam. Nah, memang tuh kecil banget ya jalurnya, iya. Dalam kondisi seperti ini, warga memilih berjalan kaki untuk mengurangi resiko kecelakaan. Walaupun berjalan kaki, ternyata kita melewati dari sampingnya Batu Katak. Dan aksesnya sendiri tuh cukup ekstrim. Lagi nih batu-batunya tuh berlumut, jadi harus berhati-hati karena kalau nggak bisa tergelincir. Tidak kalah dengan jalur air, jalan batuan yang kami injak cukup berbahaya karena licin, terutama di musim penghujan seperti sekarang. Deg-degan banget nih rasanya. Astaga. Kira di bawah itu ada lubang dan langsung ke bawah tuh kalau jatuh. Bot satu persatu mengambil ancang-ancang. Untungnya, motorisnya cukup berpengalaman serta didukung oleh kekuatan mesin, sehingga bot bisa melewati jeram meski sedikit bersusah payah.
Nah, akhirnya kita sudah melewati Batu Katak. Setelah ini kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Di balik ganasnya jeram, Batu Katak mempunyai pemandangan tebing kars yang mempesona. Akhirnya saya sudah sampai di tujuan. Nah, ini kakak-kakaknya di belakang ini masih harus melanjutkan perjalanan di atas. Kakak, saya sudah sampai, saya turun dulu ya. Sekarang saya sudah ada di Desa Tampur Paloh dan setelah ini saya mau mengeksplor hasil alam sekaligus juga tradisi masyarakat Tampur Paloh. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Tampur Paloh dihuni oleh 130 kepala keluarga. Mayoritas mereka berasal dari suku Gayo. Dahulu, pemukiman warga Desa Tampur Paloh berada di tepi Sungai Tamiang. Namun sejak banjir bandang tahun 2006, semua pemukiman direlokasi ke tempat yang lebih tinggi seperti sekarang. Mayoritas ibu-ibu di Tampur Paloh ini adalah berkebun. Nah, sekarang saya bersama dengan ibu-ibu sedang bersiap-siap mau menyusuri sungai dan menyeberang untuk mengambil gambir. Tinggal di tepian sungai, hampir semua warga desa Sungai Tamiang lihai membawa perahu atau sampan, termasuk ibu-ibu. Untuk mencapai lokasi kebun, bukan cuma menyeberangi sungai besar, tapi sungai-sungai kecil kayak gini nih. Masih jauh, Bu? Masyarakat Tampur Paloh kebanyakan menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan. Salah satunya adalah tanaman gambir. Ini kita sudah ada di lokasi gambirnya. Biasanya gambir ini diambil untuk digunakan di acara-acara adat. Ini karena memang sudah dari orang-orang sebelumnya yang menanam, terus ini udah mulai nggak kerawat nih. Dan untungnya kita masih bisa nemuin gambir-gambirnya. Gambir merupakan tanaman perdu yang banyak tumbuh di wilayah tropis kawasan Asia Tenggara. Gambir dikenal karena getah dan ekstrak yang terkandung di dalam daunnya. Dan untuk yang diambil itu mau yang tua maupun yang muda semuanya udah bisa dipakai nih. Nah, kayak gini. Nanti ini masih harus melalui proses lagi sebelum nanti jadi bentuk gambirnya. Gambir mengalami puncak kejayaan di desa ini pada tahun 80 hingga 90-an. Namun sekarang perlahan mulai ditinggalkan. Bahkan kebunnya lebih mirip hutan daripada perkebunan. Kalau zaman dulu, ini tanaman gambir ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Makanya mereka banyak tuh menanam daun gambir ini. Tapi berbeda dengan sekarang, karena sekarang sudah sedikit yang pakai sirih pinang, jadi makanya dibiarkan saja sampai bertumbuh liar seperti ini. Gambir masih ditanam warga di sini, salah satunya untuk kebutuhan tradisi dan acara-acara besar. Ini segini cukup, Bu? Buat acara adat? Ini daun gambirnya sudah penuh, sekarang kita mau bawa pulang untuk selanjutnya diproses di rumah. Ayo, Bu, kita pulang, Bu. Gambir merupakan bahan pelengkap dalam tradisi sirih pinang di Indonesia. Sambil menunggu airnya mendidih, nanti daun gambirnya langsung dimasukkan ke panci buat direbus. Proses perebusan menjadi salah satu cara untuk melunakkan daun gambir sebelum ditumbuk. Daun gambirnya tuh direbus, nggak lama-lama, cuma 5 menit aja, karena kita butuh warnanya aja nih. Jadi 5 menit langsung diangkat buat diproses selanjutnya lagi. Jadi setelah proses direbus, ini masih harus ditumbuk.
Nah, setelah ditumbuk ini masih ada proses lainnya lagi dan semuanya menggunakan alat-alat yang tradisional. Proses penumbukan berfungsi untuk mengeluarkan ekstrak getahnya. Air perasan daun gambir kemudian ditampung dan diendapkan selama 1 malam. Nah, ini adalah sari dari getah daun gambir atau daun kacu. Nih, yang sudah didiamkan semalaman. Jadi ada air dan juga endapan-endapannya nih. Warnanya putih. Ini masih disaring lagi, Bu ya? Oh. Setelah 1 malam, getah gambir sudah mulai terlihat menggumpal. Proses selanjutnya adalah mengeluarkan air yang masih ada di dalam getah gambir. Oh iya. Dan ini tuh nggak diperas, jadi masih digantung, dijemur dulu buat airnya turun ke bawah. Setelah kandungan airnya hilang, getah gambir akan dicetak dan dipadatkan menggunakan kain. Setelah pengeringan, gambir ini siap disajikan bersama sirih pinang. Gambir ini biasanya ada di acara-acara adat dan besok mau kita bawa untuk acara kenduri pernikahan yang ada di desa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pagi ini Desa Tampur Paloh terlihat lebih ramai dari biasanya. Hampir semua warga berkumpul untuk mengikuti acara kenduri pernikahan salah satu warga. Biasanya dalam prosesi perkawinan itu, atau sintengerja kalau sini nyebutnya, itu akan ada bapak-bapak yang di depan kenduri. Dan ini saya sedang membantu para ibu-ibu untuk menyiapkan hidangannya. Nah, karena memang masyarakat di sini merupakan suku Gayo, maka dari itu semua masakannya ini memang khas orang-orang dari Gayo. Termasuk salah satunya ini. Umbut kelapa. Umbut kelapa. Umbut kelapa? Sawit. Umbut kelapa sawit. Sayup terdengar di dalam rumah, sudah mulai doa bersama. Acara kenduri di Tampur Paloh hanya dilakukan oleh kaum pria. Sementara kaum perempuannya mempersiapkan makanan dan berkumpul di luar. Nah, biasanya setelah acara kenduri di dalam dan seserahan sudah selesai, nah para ibu-ibu yang di luar ini akan memainkan alat musik. Tadi ada canang, ada gombang dan juga kerincing. Nah, ini biasanya memang ibu-ibu saja yang memainkan, bukan para laki-lakinya. Prosesi kenduri sudah selesai. Sekarang waktunya makan bersama warga. Nah, ini sekarang adalah makan bersama. Jadi sekarang saya juga mau ikut makan-makan bersama nih. Selain menjadi momen sakral, momen kenduri juga menjadi salah satu wadah silaturahmi antar warga. Ada satu sajian yang tak boleh terlewatkan, yaitu sirih pinang. Nah, setiap ada tradisi maupun acara perkawinan seperti ini, biasanya ada sirih pinang. Dan juga nih, yang spesialnya tuh ada gambirnya. Dan gambir ini produk buatan mereka sendiri nih. Pada masyarakat Gayo, sirih pinang menjadi tradisi dalam menyambut tamu dan kerabat. Sebuah media yang bisa mempererat silaturahmi. Ada pedas-pedasnya, tapi ada manisnya juga. Dalam acara kenduri seperti ini, menyediakan sirih pinang dianggap sebagai tanda hormat dan ramah tamah tuan rumah terhadap tamu dan keluarga yang datang. Selain untuk tradisi, sirih pinang ini dipercaya untuk menguatkan gigi. Jadi giginya tuh lebih bersih, lebih kuat. Setelah bersantai menikmati sirih pinang, tradisi sintengerja berlanjut. Nah, ini merupakan proses sakral dari sintengerja, diberikan tepung tawar sebagai bentuk doa-doa dari keluarga untuk mempelai prianya. Yang bisa berupa dari ada juga beras, tepung, terus ada dari rumput teguh, ada juga dari batang kayu yang akan diberikan kepada mempelai pria sebagai bentuk doa-doanya.
Berbagai bahan yang digunakan seperti rumput teteguh dan beras menjadi simbol doa terhadap calon mempelai. Alunan musik tradisional kembali menggema. Warga bersiap untuk mengarak calon mempelai ke prosesi selanjutnya. Setelah tepung tawar selesai nih, sekarang kita sedang mengantarkan mempelai prianya untuk dimandikan. Diiringi dengan musik-musik sampai ke tempat pemandiannya. Iring-iringan kami berhenti di pintu pemandian desa. Sekarang ini saya sudah sampai di tempat pemandian mempelai pria. Nah ini ibu-ibu dan saya nggak bisa ikut ke bawah karena bukan keluarga. Tapi ada 2 ibu yang dipilih untuk menjadi pai sejuk untuk melakukan proses pemandiannya. Jadi kita cuma nunggu di sini. Pesejuk akan memandikan calon pengantin pria secara adat di air pancuran desa. Doa dan harapan pun tercurah untuk kelancaran acara dan kelangsungan pernikahan calon pengantin. Adat dan tradisi di setiap daerah itu berbeda-beda, termasuk salah satunya di Tampur Paloh. Nah, ada tradisi pernikahan seperti ini yang masih terus mereka jaga sampai sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini kenapa harus gotong royong karena emang satu perahu kayak gitu beratnya